Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwani jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin khususan ila hadrati jamaah majlis ta'lim hadal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Alama akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taksuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Jamaah salat zuhur di Masjid At-Taqwa Sampurna Satu Rungkut yang saya hormati. Mari mengawali kajian siang hari ini bersama-sama kita tahaddus bi nikmatillah, mengungkapkan rasa syukur, terus-menerus belajar mengungkapkan rasa syukur atau mensyukuri nikmat Allah. Utamanya nikmat berupa amanat titipan waktu dan kesehatan, amanat berupa hidayah iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita bisa berjalan di jalan kebenaran. Itulah jalan syariat agama Islam. Mudah-mudahan semakin tambah usia kita, semakin bertambah ilmu, hikmah hidup kita di dunia, dan ibadah kita semakin meningkat. Amin Allahumma amin. Pilih tisa langsung saya diminta untuk menyampaikan tema kajian. Ini sifatnya kajian ya. Saya ingin mengajak nanti berpikir tafakur tentang satu ayat Quran saja, karena waktunya memang sangat terbatas. Di dalam Al-Quran nanti panjenengan bisa mencari, pasti ketemu dalam surat Al-Hajj atau Haji. Surat Al-Hajj itu nomor urut surat nomor 22. Jadi kalau mencari di Al-Quran atau di HP gampang ya. Nah, ada surat Al-Hajj ayat 77. Ini ada pesan-pesan moral, pesan tersirat, tersurat dari firman Allah yang mengundang, yaitu pikiran kita, hati kita itu untuk bisa terus belajar memahami pesan-pesannya. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini pendek, tapi muatannya nanti dalam. Ini temanya yang saya sampaikan, menjemput kemenangan. Itu saya ambil dari kalimat la'allakum tuflihun. Coba kita terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khitobnya, panggilan ayat ini khos untuk orang yang sudah beriman. Jadi kalau belum beriman ya gak katut. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang beriman, rukuklah kamu. Wasjudu, dan sujudlah kamu. Nah, kenapa ya? Di Al-Quran kan kok gak berbunyi dirikanlah sholat. Pada ayat ini kok rukuklah dan sujudlah. Nah, istilah kalimat rukuk dan sujud itu ada di dalam sholat. Coba, ini tadi
kita sholat jamaah ya ada rukuknya, ada sujudnya. Terus wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Kemudian waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, agar supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kalimat lain kemenangan itu kesuksesan, keberhasilan. Ayat ini sekilas ya gampang dipahami. Nek wong kepingin sukses, kudu melalui jalan yang harus ditempuh itu. Di ayat ini ada 3. Sholat, mengabdi kepada Allah. Nanti ini termasuknya megailan sampurna itu loh gini. Terus waf'alul khairah, nanti saya terangkan. Berbuat kebaikan itu ya apa sih? Sebab ada kebaikan, ada kebenaran. Nah namanya kajian kan membedah, yaitu anatomi ayat. Lalu natijanya, tujuan akhirnya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan di dalam hidup ini. Di Al-Quran itu saudara-saudara tidak hanya la'allakum tuflihun, juga sering kita membaca muni la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Lah agar supaya itu kan berarti barangnya masih belum kita pegang. Supaya mendapatkan, bahasa saya dijemput. Ya sama. Jadi menjemput itu sudah ada tapi belum dekat. Ya contoh ya, ada karyawan sampurna ibu-ibu. Kemudian ia ini kalau sore pulang kerja dijemput suaminya. Ya ibu ini sudah ada, tapi tidak akan bisa ketemu sebelum kerjanya selesai. Nah, sekarang kajian saya urut. Pertama, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Jadi syarat mutlak bagi orang beriman untuk hidup itu sukses adalah taat terhadap ibadah. Dan ibadah yang diberitahu oleh Allah itu jelas, namanya yaitu imaduddin. Ibadah yang menegakkan agama itu namanya sholat. Makanya dalam bahasa ngaji, sak repot-repote ojo sampai gak sembahyang. Alhamdulillah panjenengan pada siang ini bisa berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Ini namanya mewujudkan rukuk dan sujud kepada Allah. Nah sekarang saya mau sedikit mengajak berpikir sholat. Secara umum kita ini sudah ngerti sholat itu bagian daripada hak ubudiyah. Pokoknya wong kuwi mari ngaku Islam, maka kewajiban syariat pertama yang harus dilakukan adalah yaitu mendirikan sholat. Perkara sholatnya model ya apa pakai sholat dulu. Ibadah-ibadah yang lain itu nanti setelah sholat. Makanya arkanul Islam setelah syahadat itu adalah yaitu sholat. Bukan puasa, bukan haji. Lah saiki iki ya rada lumayan lucu. Gak tahu sembahyang tapi umroh balak-balik. Lah begini kan ya juga tabrakan dengan ayat ini. Nah, sholat itu kualitasnya, ini kan kajian, ada 3 tingkatan. Nah, sholat kita yang baru tadi itu, saya imami itu masuk yang tingkatan yang keberapa? Nah, berdasarkan beberapa literasi referensi yang saya pernah baca, sholat itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama namanya menggugurkan kewajiban. Sering saya kalau ceramah ngomong gitu. Jadi ekspresinya orang itu nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kon mang wis sholat, wis aku ngene atiku wis pelong wis gak ono beban. Ada begitu tuh? Itu sholat tingkat yaitu paling bawah. Tapi sholatnya untuk menggugurkan kewajiban. Yang nomor 2, sholat itu tidak menggugurkan kewajiban, tetapi mentaati kewajiban. Nurut ambek Gusti Allah. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, taat. Lalu ia bersyukur, alhamdulillah aku iki masya waktuku repot, aku iso sholat, wong sholat itu kewajiban.
perintah dari Allah. Nah, untuk tingkatan kedua ini tidak semuanya manusia itu menikmati sholat. Tetapi bisa melepas beban tanggung jawab ibadah sholat. Lah yang menikmati sholat itu yang nomor 3. Nah ini karena kajian saya selalu nyambung diundang ini Mas Agung, pokoknya tak tolekno tema-tema sing bukan aktual tetapi tema-tema kebutuhan yang selalu dilakukan. Sholat sebagai kebutuhan rohani, bukan melepaskan beban kewajiban, bukan melaksanakan kewajiban, tapi kebutuhan rohani. Dalam diri manusia itu kan ada 2, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau kebutuhan jasmani itu kalau dalam istilah kajian namanya ghorizatun nau. Misalnya kerja siang-siang kita butuh makan siang, kalau kita nggak makan bisa mungkin nggak mangan atau poso, tetap dalam tubuh kita ini ada, yaitu rasa yang sedang menuntut untuk dipenuhi. Namanya rasa apa? Lapar. Makanya wong luwe mangan, wong haus minum, wong ngantuk. Jadi ternyata ini kebutuhan yang bersifat horizontal now. Lah ngaji, sembahyang, menghidupkan agama di pabrik ini masuk kebutuhan nopo? Kebutuhan horizontal tadayun. Kebutuhan yang bersifat rohani. Lah apa bedanya? Kalau waktu ini mangan kok gak mangan, wetengi peri, awake lemes. Tapi kalau rohani waktunya diberi asupan kok gak diberi asupan, maka hatinya gelisah. Gelisah, ada rasa kekhawatiran, takut. Ini karena yaitu kebutuhan asupan rohaninya tidak lancar. Sembahyang enggak sembahyang, kadang-kala sholat, kadang-kala enggak. Kadang-kala melok ngaji, kadang-kala enggak. Ini padha karo wong waktu ini mangan, kadang-kala mangan, kadang-kala enggak mangan. Nah, dari ini maka sholat yang bisa dipakai sarana menjemput keberhasilan hidup itu sholat pada tingkat ketiga. Sholat sebagai kebutuhan rohani. Monggo ya panjenengan ya jamaah sampurna, kita kan sudah umur bertambah, memahami perintah ibadah kepada Allah juga meningkat. Yang nomor 2, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Kata menyembah itu kan tidak mesti dalam wujud formal seperti sembahyang, ini sholat. Sembahlah Rabbmu Tuhan. Nah sekarang kajian ini saya bedah. Namanya menyembah itu apa sih? Nek sampean nggak ngerti, kena doktrin ustadz radikal itu, nanti digebiauya itu apa? Disamaratakan. Syarat sesuatu disebut menyembah ada 2. Tadi saya mengiling-iling ini ilmu dari Islam, dari agama. Nomor 1 ta'abbud, nomor 2 ta'alluq. Kalau sesuatu itu kok memenuhi 2 syarat ini, maka disebut menyembah. Kalau enggak memenuhi 2 syarat ini, tidak disebut menyembah. Nah ini dalam kajian. Pertama ta'abbud, mengabdi. Ta'abbud itu artinya mengabdi. Ta'alluq itu artinya bergantung. Kalau hati kita ini, nuwun sewu, ada kebutuhan mengabdi tapi tidak kepada Allah, itu namanya musyrik. Lah mengabdi itu hanya satu dan hanya untuk ada orang itu mengabdi kepada pabrik. Demi sampurna saya rela mati. Ana ngene iku? Ana ngene iku? Demi pabrik sampurna saya rela mati. Ana ngene iku? Ini sekueto, dirinya mengabdi untuk urusan pekerjaan. Nah, tapi ini nanti bisa berubah menjadi urusan ibadah ketika ditempeli niat. Niat itu dalam kaidah usul namanya al-amru bimaqasidiha. Segala perkara perbuatan tergantung maksud, tergantung niat. Innamal a'malu ya itu dalile.
Jadi kita setiap hari datang ke pabrik, bekerja dengan niat untuk yaitu mencari nafkah. Tapi nek ngaji tasawuf gak oleh muni mencari nafkah itu. Sing oleh menjemput rezekinya Allah. Karena nafkah itu sama dengan umur. Rizki itu sama dengan umur. Jatah hidup. Makanya ada istilah, uang ku nek sik ono umure berarti sik duwe rezeki. Tapi ono sing ngomong keliru. Aku wis pensiun, wis gak kerja nang sampurna ngene iki aku wis gak duwe rezeki. Ini namanya kufur nikmat. Menganggap bahwa rezeki itu hanya sumber penghasilan yang berupa uang, bayaran, gaji. Kan pernah saya cerita itu. Zaman ini nyambut gawe niku gak sugih, bareng pensiun tambah sugih. Tapi orang punya asumsi, diarani iso sugih ku nalikane sik dinas, nek wis gak dinas gak iso sugih. Ini keliru. Karena tempatnya rezeki itu rahasia Allah. Paham ya? Saya undangi. Nomor 1 ta'abbud. Lah sekarang ini kan suasana bulan Agustus. Saya ingin ngomong ini karena ada event yang tepat. Di bulan Agustus ini di masyarakat Indonesia itu rame-rame yaitu merayakan, memperingati hari proklamasi kemerdekaan. Iki nek gak melok ngaji nang kiai sing nuwun sewu ilmune negara dadine gak karu-karuan. Dan sudah menjadi contoh. Kita ini seringkali tidak bisa paham atau belum paham. Ada di dalam acara event-event perayaan peringatan HUTR itu kon ono lagu-lagu kebangsaan. Selain Indonesia Raya ada macam-macam lagu syukur, ono maneh lagu Padamu Negeri. Pernah dengar itu? Sing ini kalau Padamu Negeri langsung aja. Kami mengabdi. Ono ngono ada. Iki nek agamanya tekstual, belajar agamanya itu hanya yaitu tulisan, tidak bisa memahami pesan, maka dia menghubungi mengabdi itu hanya untuk Allah, tidak boleh mengabdi kepada negara. Makanya pegawai negeri ASN ini hukumnya musyrik kabeh. Makanya ono wis kerja dadi pegawai negeri metu, gak mau. Karena katanya di PNS ASN ku rezekinya tidak jelas. Ada begitu? Ada begitu? Sama ini gak harus atutuno. Ini contoh memahami yang terlalu tekstual. Nah, adanya upacara bendera menghormat merah pada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Lalu kuapeng ini. Pertanyaan, menghormat ambek mengabdi itu sama apa tidak? Jawabannya tidak sama. Kalau menghormat itu namanya takzim. Kalau mengabdi itu namanya ta'abbud. Lu gak podo. Makanya jenengan melok kajian nanti akan bisa paham. Nah bagi mereka yang ilmunya sih kurang luas, menghormat kepada merah putih itu katanya syirik. Apa hubungannya merah putih kain ambek syirik? Syirik itu tempatnya enggak ngoni kain. Tempatnya di sini loh. Apa ini? Hati. Kalau hati kita itu tidak ta'abbud, tidak ta'aluk dengan merah putih, ya gak syirik. Kecuali kita ini ta'aluk. Ketika gini tuh menyamakan dengan ketika kita takbiratul ihram, sholat. Itu musyrik itu. Makanya perlu ilmu. Jadi nggak apa-apa, itu bagian dari uruf. Uruf itu apa? Budaya, hasil kreasi manusia. Lalu sekarang blas. Judul akhirnya nanti jadi teroris ini. Ingin merubah negara Indonesia. Hati-hati nih Mas Agung kalau memasukkan ustadz-ustadz yang punya rekam jejak gini-gini. Nanti bisa jadi akan dipantau oleh aparat. Karena apa? Memahami agama terlalu tekstu. Tadi ngarani mengabdi menyembahiku segala wujud dari bentuk seperti orang ibadah. Ini
Padamu negeri aku mengabdi. Padahal ini wilayahnya wilayah kultur Buddha. Gak mlebu nang kene. Ya sama ini. Ada saking ekstrimnya. Orang Jawa itu di olo-olo. Senengane ngobong menyan, kan gitu ya. Sampeyan kira sing ngobong menyan iki mek wong Jawa, wong Arab iku. Ya ngobong menyan jenenge bukur. Maka diarani menyan Arab. Kalau niatnya itu untuk pewangi ruangan, baunya itu menjadi wangi. Ini tidak sirik. Tapi nek sampean ngobong menyan iku supaya rezeki sampean lancar, lah sirik iku. Lah sehingga perlu ilmu. Padha karo ngene, apa bedane wong atine mantep nggawa keris, soalnya dianggap iku keris iku kan namanya waskita. Wong Jawa gak lali kerise. Maka nek ana kemanten kok adat Jawa mesti sing lanang nyelempit keris. Terus sampean nang jenenge pabrik selalu nggawa HP ae. Iki benda iki. Nek sampean niku misale kok gak nyempen keris, gak nggawa keris, ati sampean niku ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti kalau ada teror saya kena. Aduh, ini masuk wilayah ta'bud. Sekarang HP, jangan-jangan sampai ngalor ngidul, lali kerja, HP ini lali, ati sampean gelisah. Waduh, iki terus apa iki? Antara keris dan HP sama. Bisa menjadikan yaitu sarana untuk membantu tujuan. Kedua, bisa menjadi syirik yang merusak iman. Ya kira modern itu gak orang yang selalu mengagungkan pikirannya. Padahal pikiran itu hasil produk buatan Allah, namanya akal. Di atas akal mati asa ada Allah. Tadi orang wong selalu mengandalkan titik-titik, oh gak masuk akal lu, gak masuk akal lu. Tadi akal seperti Allah, Tuhan. Ini bahaya. Tempatkan akal untuk menguatkan salah satu di antara apa yang ada dalam kebutuhan. Karena akal ini rahmat nikmatnya dari Tuhan. Cukup. Sekarang yang nomor 3, biar waktunya cukup. Apa? Waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan. Ini perintah Allah. Yang namanya kebaikan itu apa sih? Ya, di Al-Qur'an, insya Allah saya masih sedikit ingat. Kata kebaikan itu, maka bahasanya beda-beda. Nek ndok ngene ayat ini khairun. Nanti ada bukan khairun, tetapi sulhun. Ono maneh dudu sulhun. Tapi birun artinya suwak masuk aja kebaikan. Lah lalu menjadi artinya berubah karena konteksnya berubah-ubah. Biasanya di Al-Quran kalau ada kalimat kebaikan dari peristiwa masalah supaya ketemu solusi itu menggunakan kalimat sulhun. Apabila ada suami istri sedang yaitu bertengkar, maka carilah juru damai. Nah, solusi untuk memperbaiki orang yang sedang tidak baik rumah tangganya itu gak menggunakan kata khairun, tapi sul. Ono maneh mboten iki, tetapi ma'rufun. Ingat Quran, coba ini cirodok tambah suwi tambah pinter arek sampurna. Coba ngene Quran kok ya apa sih? Ono kalimat diarteni juga kebaikan. Amar ma'ruf nahi. Di situ gak bunyi ngene, amar khairun nahi mungkar, tapi ma'ruf. Padahal artinya ma'ruf ya kebaikan. Nah, biasanya kalau konteksnya itu amar ma'ruf menyebarkan kebaikan yang ada. Ngejak ngaji ini termasuk amar ma'ruf. Coba jangan sampai sakmin ya. Ono maneh sing albirun laisal birran tak turun di Quran niku wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib satur. Tadi bukanlah disebut kebaikan itu orang yang menghadapkan wajahnya ke arah yaitu Ka'bah, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Konteksnya adalah ubudiyah, ibadah. Namanya albirrun. Lah di ayat ini muni ini khairun. Coba dibaca lagi.
Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu rabbakum wa'budu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairun dan berbuatlah kebaikan. Begini. Saya memaknai kebaikan itu bertemunya satu kesepakatan antara ilmu dengan budaya lokal. Makanya orang unen-unen wong Jawa ojo lali Jawane. Iku khairun. Karena apa? Orang Jawa punya budaya khas. Orang Madura juga begitu. Lah ini dirawat dalam Islam menjadi apa? Wasilah, bukan menjadi natijah. Nek menjadi natijah maka merusak akidah. Nek menjadi wasilah tidak. Pesan-pesan dari budaya. Makanya menjenengan imutnya ono kemanten Jawa iku lalu pembawa acaranya menerangkan namanya apa itu sing beras di kono iku apa jenenge? Kucur ada namanya injak telur, ada namanya lempar-lemparan. Ini bukan agama itu. Itu pesan-pesan budaya menerangkan isinya agama. Coba kalau belum tahu, saya ini kan termasuk dulu ustadz keras, bukan ustadz garis keras. Setelah umur saya sudah tua, saya paham. Yang saya pakai metode dakwah dulu itu tidak seberapa berhasil. Lalu saya sudah sepuh, mempelajari agama secara luas, akhirnya banyak orang-orang min ghairul Islam, sehingga Islam tertarik dadi mlebu Islam. Itu namanya dakwah menyentuh rasa, dakwah menyentuh hati. Iki sing saiki ku kudu digoleki. Aku karo ngajine yai iku ustaz iku atiku sepayem. Hatinya yang merasakan. Lah bahagia itu tempatnya dirasa, bukan di rasio. Di mata manusia kan ada 3, rogo, rasio, rasa. Rogo ini tidak bisa membahagiakan. Ganteng wong rupane, ayu wong rupane, gak iso ndadekno wong seneng. Tapi ketika cantik dan tampannya itu diapresiasi, disyukuri, mengucapkan alhamdulillah, sampai ono donga, ya Allah, perbaikilah yaitu akhlakku sebagaimana engkau memperbaiki apa? Wajahku. Dungane wong bercermin itu. Itu artinya rogo gak bisa menolong bahagia. Rasio tidak bisa. Wong pinter gak mesti atine seneng. Betul? Bisa mungkin tambah wedi. Karena dihantui oleh hal banyak. Masih ingat peristiwa yang namanya COVID-19. Saya ini punya cerita. Pada saat COVID-19 dulu itu ada orang yang hatinya aman. Yaitu orang bodoh. Karena bodoh tidak paham, tidak tahu. Wis menengai biasa. Sing winter wedine gak karu-karuan. Di salah satu institusi kelembagaan terhormat di Surabaya. Profesor, dokter, wis dokter. Nyekel sing jeneng apa iki? Tangga pegangan iki lho. Saking wedine sebelum megang tangannya dia apa? Sampai kadang-kala sudah ndak ada COVID-nya itu loh, sik masih wedi. Makanya akal tidak bisa membahagiakan manusia. Yang bisa membahagiakan manusia adalah hati. Karena itu ada istilah kajian spiritualisme. Nah, lalu muncul asupan-asupan hati, diantaranya apa? Zikir, doa, dan macam-macam. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita kepingin sukses hidup, lewatilah 3 perintah Allah. 1, taatilah ibadah sholat sebagai kebutuhan rohani. 1. Yang kedua, sembahlah Allah dengan yang benar. Jangan termakan provokasi doktrinasi. Jadi ojo gampang-gampang nyalano uang, nyirik-nyirikno uang. Belajar ilmunya dulu. Baru alah tiba ini toh. Oh, gitu. Yang ketiga, waf'alul khaira, berbuatlah amal kebaikan. Banyak. Ya satu contoh yang ini membuat pengajian di pabrik. Ini masuk namanya al khaira, ya masuk namanya al ma'ruf.
Karena al-ma'ruf itu memberitahu barang apik meloo. Lah nek al-khaira iku nduduno iki lho apik werwana. Paham nggak saya ini? Nah dengan begini akhirnya kita masuk tafakuh fiddin, beragama itu menjadi fakih, dan itu tanda-tandanya orang yang imannya sehat. Tadi beragama itu mengukur iman ya dari banyak pikirannya akan bisa, yaitu memahami iman. Perasaannya, karenanya maka mari kita tidak bosan-bosan, belajar terus belajar. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari baca kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.